Berikutnya, sebelum kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, saya juga perlu mengucapkan terima kasih tentunya untuk para sponsor. Terima kasih untuk Bank Mandiri, terima kasih untuk AWS, Business.io, dan juga tentunya untuk para eksibitor, Lisana Online Accounting and Tax Consultant, Ranchis, Midtrans, Bedship, Trust Medis, Hactive8, iSeller, Koi for Business, Algoritma Data Science School. Dan juga untuk F&B sponsor kami, terima kasih untuk Hungry, Ann's Bakehouse and Creamery, Life of Shushu, dan internet support kami yaitu Artatel. Sekali lagi boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dan tentunya untuk para sponsor dan pendukung acara kita. Dan berikutnya, kalau tadi mungkin yang di belakang baru saja datang, boleh mengisi kursi-kursi di bagian depan supaya mungkin informasi yang disampaikan juga bisa lebih maksimal diterima. Silakan, masih ada beberapa kursi yang kosong di depan. Baik, dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi kompas.com untuk selalu terus update dengan berita terpercaya. Download aplikasi kompas.com di App Store dan Play Store sekarang dan jernihkan harapan bersama kompas.com. Baiklah, hadirin, berikutnya kita akan segera lanjutkan. Kali ini mengenai Fireside Chat, Digital Transformation, What, Why, and How. Dan untuk itu kembali dengan hormat saya mengundang Bapak Suwandiso, CEO of Mekari yang kali ini akan bertindak sebagai moderator. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Bapak Suwandiso. Tes. Ya, di sesi berikut ini, rencana awal kami adalah ingin mengundang Pak Patrick Waluyo dan Pak Indrawan untuk berdiskusi mengenai bagaimana proyeksi ekonomi seperti apa dan bagaimana digital transformation itu bisa membantu bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih tangguh lagi. Karena satu dan lain hal, sesi dengan Pak Patrick Waluyo harus dilakukan via tapping. Jadi kemarin sore tim kita ke kantor Pak Patrick dan kita coba memberikan beberapa pertanyaan yang awalnya ingin kita tanyakan di sesi hari ini. Sedikit informasi mengenai Pak Patrick. Pak Patrick Waluyo adalah salah satu investor dan memimpin Northstar yang merupakan salah satu private equity terkemuka atau ya bisa dibilang top di Southeast Asia lah ya. Dan salah satu yang saya kagumi dari Pak Patrick Waluyo adalah kemampuannya untuk melihat tren ataupun pola-pola utama. Jadi kalau kita amatin investasi yang dilakukan oleh Pak Patrick sejak tahun 2003 misalnya. Di awal Northstar dan Pak Patrick fokus di memanfaatkan super cycle dari komoditas seperti Adaro dan seterusnya. Kemudian masuk ke consumer. Jadi Northstar berinvestasi di Alfamart dan Indomaret, memanfaatkan tren dari pertumbuhan consumer di Indonesia. Dan kemudian setelah consumer, Northstar dan Pak Patrick itu berinvestasi banyak di digital, banyak di teknologi. Jadi dari sana kita ingin tahu kenapa polanya seperti itu. Apa yang membuat Indonesia dan digital companies di Indonesia ataupun bagaimana perusahaan di Indonesia bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan productivity. Kita udah menyiapkan video hasil interview kemarin secara singkat. Kita bisa coba tayangkan agar kita dapat konteks untuk diskusi dengan Pak Indrawan setelah ini. Selamat siang Pak Patrick. Selamat siang Suwandi. Ya, terima kasih waktunya Pak. Saya lihat kemarin pas salah satu sesi di mana Pak Patrick cerita tentang bagaimana waktu itu subsidi di ride hailing yang agresif itu sebenarnya itu berbahaya bagi banyak orang. Termasuk nantinya akan mengganggu mereka yang menjadi pekerjanya ataupun pemerintah karena adanya artificial income misalnya. Terus sekarang kan kita menghadapi banyak situasi yang nggak jelas juga nih. Ada selain kemarin Rusia dan Ukraina, terus sekarang ada China dan Taiwan, terus kemudian suku bunga dan sebagainya. Nah, dari banyak situasi ini kalau Pak Patrick ingin membuat projection tentang ekonomi Indonesia, itu akan seperti apa sih Pak? Ya, masa ini kan tantangannya banyak. Kelihatannya pemerintah juga sudah mulai manage expectation ya, bahwa banyak negara yang dalam keadaan kesusahan. Dan kelihatannya perang di Ukraine ini akan berjalan cukup lama, nggak akan selesai dalam waktu dekat. Dengan demikian situasi kekurangan supply
dari energi dan dari pangan itu masih tetap akan terjadi. Walaupun minggu lalu kan Ukraine udah mulai ekspor grain lagi dari mereka dengan persetujuan Rusia. Pemerintah juga udah mulai, kemarin Menteri Pertanian ya bilang bahwa harga mie akan naik 3 kali lipat. Gandum. Ya. Jadi memang tantangannya besar dari segi inflasi, terutama di bidang pangan. Tapi at the same time kita juga Indonesia relatif keadaannya lebih baik daripada banyak negara lain karena kita adalah penghasil commodities yang cukup besar. Jadi pada saat ini hasil ekspor besar, keberhasilan pemerintah di bidang hilirisasi metal juga sudah menuaikan hasil sehingga kita melihat rupiah itu kuat ya karena banyak devisa yang masuk. Dan pada saat yang sama investasi pemerintahan Jokowi di bidang infrastruktur itu kelihatannya udah mulai menghasilkan sesuatu. Dalam jangka pendek ini juga kalau keadaan inflasi ini naik dan negara-negara lain menaikkan suku bunga, kemarin ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Singapura udah menaikkan suku bunga, minggu lalu India udah menaikkan suku bunga. Suatu saat pasti Bank Indonesia juga perlu menaikkan suku bunga. Jadi ya itu juga akan mempunyai efek dalam jangka pendek. Tapi secara jangka panjang sih saya masih sangat optimistis ya Indonesia. Semua key driversnya masih intact dan mungkin lebih baik sebetulnya. Saya ada baca bahwa North Star ini kan sebenarnya mandatnya adalah untuk Southeast Asia. Dan Pak Patrick sendiri dengan memimpin North Star itu banyak fokus di Indonesia. Jadi sebenarnya tadi Pak Patrick mention soal key drivers. Sebenarnya apa sih yang membuat ekonomi Indonesia ini di mata Pak Patrick ini masih sangat atraktif? Karena kan dana dari luar itu dia tidak mengenal negara. Mana yang paling bisa memberikan return, mana yang paling atraktif. Nah, apa yang paling menarik Pak dari ekonomi Indonesia sebenarnya? Ya, satu kan yang paling penting itu dari segi demografik. Demografik kita besar, lalu muda dan berkembang. Jadi kalau kita secara matematik gampang aja kalau setiap orang Indonesia itu produktif, ekonominya pasti dengan sendirinya makin besar. Karena tiap orangnya banyak, tiap manusia itu kan akan memproduksi sesuatu, akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Nah, tantangannya memang kontribusi yang diberikan oleh manusia-manusia Indonesia itu harus cukup besar untuk bisa mengenerate positive economic growth. Gitu. Nah, itu kan kuncinya pendidikan, lalu mengenai masalah pelatihan dan sebagainya yang kita tahu. Jadi itu satu hal. Lalu yang kedua, sistem politik kita kan cukup stabil. Kita negara demokrasi, tapi sistemnya bekerja dengan baik. Di mana pada hari ini banyak negara-negara demokrasi mempunyai tantangan sendiri. Di negara kita tuh, menurut saya suatu miracle ya, bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, memang policy dari pemerintah, pembangunan infrastruktur, lalu fokus pemerintah dalam pembangunan is very development oriented ya dalam hampir 10 tahun terakhir. Dan itu konsisten dengan dari pemerintahan sebelumnya juga arahnya juga polisinya sama, cuman mungkin executionnya kali ini lebih baik dan ke depan pun kelihatannya siapapun yang jadi presidennya atau siapapun pemerintahnya mestinya polisinya juga mirip-mirip. Jadi ada stability investor melihat. Jadi itu yang membuat Indonesia atraktif. Saya pernah baca satu research Pak Patrick, katanya kalau saya kerja di perusahaan kecil, di small business, dan itu majority orang Indonesia yang kerja di small business atau mid-size business lah. Nah, itu output ekonominya itu hanya 1/6 dari peers-nya dia yang kerja di perusahaan besar. Jadi ada masalah dengan productivity, terutama di majority of the population kan jadinya kan. Karena small and mid-size ini kebanyakan orang kerja di MSME. Tadi Bapak mention juga soal bagaimana Indonesia bisa atraktif. Saya ada baca bahwa ada 4 hal, yaitu pertama pendidikan tadi, infrastruktur yang tadi Pak Patrick udah mention juga, yang ketiga birokrasi, dan yang terakhir itu soal teknologi. Karena 4 hal ini yang bisa menghindarkan Indonesia dari middle income trap. Pak Patrick ada pandangan nggak Pak tentang middle income trap ataupun bagaimana teknologi, karena saya tahu Pak Patrick banyak berinvestasi di perusahaan teknologi juga, bisa membuat Indonesia terlepas dari middle income trap itu Pak?
Ya, jadi kan kalau saya selalu bilang bahwa bisnis itu dalam jangka panjang sebetulnya hanya bergantung pada dua hal. Satu, siapa yang bisa lebih jago inovasi. Kedua, siapa yang cost-nya paling rendah. Nah, cost-nya paling rendah itu kan dari segi efisiensi. Dan itu mesti terus-menerus dijalankan dan didesain dari awal. Nah, kalau mengenai masalah MS, perusahaan kecil dan menengah itu kan, perusahaan besar pun dalam proses perjalanannya sampai besar itu kan mulainya dari kecil, menengah sampai dia besar. Nggak ada yang tiba-tiba lahir perusahaannya udah besar. Kecuali BUMN mungkin. Nah, pada hari ini memang teknologi itu memerankan penting untuk kita bisa efisien. Siapa yang bisa menggunakan teknologi dengan paling efektif, paling baik itu pasti bisa lebih efisien. Apalagi kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, salah satu dampaknya kan nilai pekerja itu juga makin mahal. Kita membutuhkan makin banyak pekerja, jadi tiap tahun pasti naik kan. Tiap tahun pasti naik. Ini udah faktor yang pasti naik. Ya, kita udah pasti predik ini pasti bisa naik terus. Apakah high single digit, apakah double digit. Revenue kita kan kita nggak bisa project. Apa namanya, kadang bisa naik kalau market lagi bagus. Pricing kadang-kadang it's not in our control, it's a market control. Is a market function of market. Jadi memang yang kita mesti perhatikan itu bagaimana kita bisa mengontrol cost kita. Kita bukannya bilang kita mau, the way to do it is not to suppress the rights of the employee. Kita mau tentunya perusahaan yang maju itu tentunya kita mau kita punya employees itu punya penghasilan yang cukup, yang bisa hidupnya bisa sejahtera sehingga dia bisa kerja dengan lebih baik, lebih produktif. Menurut saya semua bisnis sebetulnya pengennya seperti itu. Tapi at the same time kan dia mesti manage dia punya cost. Dan manage dia punya cost itu kan dengan efisiensi, dengan otomatisasi. Itu apa namanya, kita kalau misalnya di pabrik kita mesti perhatikan apa yang proses-proses apa yang kita bisa lakukan supaya lebih efisien kan, dengan pekerja yang jumlahnya lebih sedikit, tapi outputnya mungkin bisa lebih besar. Dan dengan demikian cost-nya bisa dijaga dan kesejahteraan pegawai yang masih di situ bisa lebih baik. Oke, ya itu sekilas cuplikan diskusi dengan Pak Patrick Waluyo kemarin. Nah, hari ini untuk melanjutkan diskusinya di pagi ini, saya ingin mengundang Pak Indrawan Nugroho untuk join di panggung ini untuk berdiskusi. Nanti juga mungkin dari audiens jika ada pertanyaan mungkin bisa juga ya untuk kita tanyakan langsung. Ya, saya kenalkan sedikit Pak Indrawan. Mungkin buat teman-teman yang kalau di LinkedIn atau di YouTube itu sering ngikutin podcast ataupun monolog ya Pak ya. Itu mungkin tidak asing lagi dengan Pak Indrawan yang selalu muncul di mana-mana. Yang saya kagumi dari Pak Indrawan adalah kadang topik tersebut saya tahu ini topik ini lumayan membosankan nih sebenarnya ini. Atau lumayan ribet nih. Tapi begitu Pak Indrawan yang cerita kok kayaknya asik aja didengerin gitu ya. Asik untuk dinikmati. Jadi mudah-mudahan topik yang kita bahas hari ini terkait dengan apa itu digital transformation, bagaimana melakukannya, bisa diartikulate dengan menarik juga oleh Pak Indrawan sehingga teman-teman di sini bisa mendapatkan inspirasi untuk menceritakan ke rekan yang lain juga. Silakan Pak Indrawan. Iya, ya kabar baik atau gimana? Iya sehat, alhamdulillah. Makasih. Sehat ya? Pak Suwandi sehat ya? Sehat. Ya terima kasih kehadirannya ya Pak Indrawan. Jadi sesuai dengan topik hari ini Pak, sesi kita ini tentang digital transformation. Kita kasih subjudul What, Why, and How. Jadi mungkin untuk membuka diskusi, saya pakai judul tersebut aja Pak. Jadi mungkin apa sih Pak definisi dari digital transformation? Apa yang sebenarnya kalau kita bicara digital transformation, itu binatang apa sih? Itu apa sih? Nah mungkin Pak Indrawan bisa memulai di sana. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, ini makasih pertama-tama nih, dapat kesempatan untuk bisa hadir di sini, belajar bareng-bareng teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin nambahin sedikit Pak Suwandi sebelum saya bicara, kaitannya dengan profesi saya gitu ya. Jadi memang ini saya itu agak dilematis ya. Saya itu dari tahun 2000 itu profesinya sebagai konsultan dan impian saya adalah pengen jadi konsultan yang punya kontribusi besar lah untuk negeri ini. Nah setelah 23 tahun jadi konsultan, bantu banyak perusahaan, dikenalnya jadi YouTuber. Ya. Jadi agak dilematis sebenarnya ya.
Dan mungkin ada sambungannya dengan pertanyaan tadi. Iya. Jadi dalam pengalaman saya 23 tahun jadi konsultan, 6 tahun terakhir itu saya fokus untuk bantu korporasi melakukan inovasi dari dalam. Dan salah satu topik yang paling populer dan paling banyak saya engage adalah transformasi digital. Jadi kalau jawab pertanyaan tadi, transformasi digital itu binatang apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini sesuatu yang saya rasa bagi kebanyakan dari kita, atau mungkin teman-teman yang hadir di sini yang native digital, yang katanya generasi Z, ya, yang dari lahir udah pegang teknologi Pak digital. Irnawan generasi apa Pak? Boomer atau? Enggak lah, saya nggak setua itu lah ya. Nggak setua itu ya? Tapi bagi sebagian teman-teman di sini sebenarnya melihat itu sebagai sesuatu yang apaan sih gitu. Bukannya dari dulu begitu ya gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman di sini udah sangat terbiasa menggunakan teknologi digital untuk menjalani kehidupan sehari-hari maupun menuntaskan pekerjaannya. Nah jadi kenapa kok rame-rame ngomongin transformasi digital? Kata transformasi itu kan berarti ada satu proses before dan after kan, sebelum dan sesudah. Ada perubahan. Iya. Berarti kalau kita ngomongin transformasi digital, pasti nih mindset kita adalah ngomongin perusahaan-perusahaan jadul dong. Pre-digital era. Yang ingin bertransformasi berubah menjadi lebih digital. Kalau kita ngomongin perusahaan yang baru lahir mungkin 10 tahun terakhir, yang sekarang jadi unicorn, ngomongin Gojek dan lain sebagainya, mereka nggak ada transformasi digital. Ya, digital native. Digital native, lahir langsung digital. Nah maka menjawab pertanyaannya secara sederhana adalah ini adalah sebuah upaya bagi perusahaan-perusahaan untuk supaya bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang dalam rangka supaya bisa creating value lebih untuk customersnya. And at the same time yang tadi Pak Patrick tadi udah sampaikan juga, hopefully bisa reducing cost in the process. Yap. Sehingga daya kompetisinya mereka dengan perusahaan-perusahaan yang native digital itu menjadi lebih tinggi lah atau paling nggak sama. Oke. Tapi kadang kan waktu kita bicara transformasi digital, kan ada yang bilang, oh company saya udah digital nih. Ada yang bilang bahwa, oh itu kamu kan cuma pakai Excel yang versi online, misalnya begitu. Atau misalnya, oh itu kan kamu cuma pakai ini, pakai itu, dan sebagainya. Jadi kapan saya bisa dikatakan bahwa, oh iya saya sudah bertransformasi nih, atau aduh ini saya baru mulai. Seperti apa? Iya, jadi mungkin teman-teman ya ada baiknya kita ini nyamain persepsi dulu deh akan istilah transformasi digital. Karena betul, beberapa kawan-kawan itu bahkan perusahaan gede ya, itu udah mengklaim dirinya melakukan transformasi digital. Padahal sebenarnya belum. Mereka baru sampai tahapan awal namanya digitation. Artinya tuh mendigitalkan yang sebelumnya manual. Yang tadi materinya masih biasa tanda tangan basah, kemudian ada teknologi e-sign, e-matre yang tadi disampaikan. Itu kan berarti kan yang tadinya dia analog, manual, jadi bentuknya digital. Dokumennya diisi secara manual pakai tulisan tangan berubah menjadi digital. Nah itu namanya digitation. Termasuk bagaimana setelah dokumennya atau datanya berubah jadi digital, gimana kita mengolahnya. Sehingga nanti bisa di-filter, di-query. Nah itu masih digitations. Belum digital transformation. Oh iya, jadi istri saya kerja di rumah sakit, Pak Indrawan. Ya. Jadi dia suka cerita bahwa, oh rumah sakitnya memperkenalkan solusi digital baru. Ini pas pandemi, Ya. ya kan? Terus kemudian saya tanya, apa yang berbeda? Oh jadi sekarang dia harus melakukannya 2 kali. Jadi dia ngisi rekam medis, status pasien, terus setelah ini selesai, kemudian dia akan membuka komputernya mengisi. Jadi dia bilang, jadi tambah ribet, jadi 2 kali kerja katanya. Iya. Nah, jadi apakah itu bagian dari digital transformation juga atau gimana? Atau Oke, pertama itu ada aspek digitationnya. Karena Oke. kan ada proses di mana dia mengubah yang tadinya analog manual menjadi digital format. Ada kan ya? Walaupun ada redundancy di situ. Maka harusnya jangan berhenti di digitations. Naik lagi ke level yang lebih tinggi. Digitalizations. Oke. Nah, digitalization itu ada proses bisnis yang harus diubah. Kalau tadi itu kan malah nambah proses bisnis dong, yang 2 kali kerja kan, nah harus diubah. Nggak boleh lagi ada tulisan tangan, semuanya murni dalam bentuk digital misalnya. Atau kalau mereka males nulis, ya pakai voice recognition kayak gitu, dokternya ngomong aja, otomatis ketahuan tuh Udah siapa ada aja. teknologinya ya sekarang. Udah ada ya? teknologinya gitu kan. Artinya ada proses bisnis yang diubah. Ada pola kerja yang diubah. Supaya akhirnya lebih efisien, lebih cepat. Nah itu udah digitalizations. Nah Ya. ini menarik yang bagian digitalisasi ini Pak. Digitalization. Karena saya sering ngeliatin di customer kita juga ataupun pas kita ngobrol dengan calon customer, mereka justru
Ini saya pernah dengar juga sih, itu kayak berbeda antara di negara seperti Amerika dengan di Indonesia ataupun di China. Indonesia dengan China itu relatif mirip. Jadi pada saat di Amerika saya ingin pakai software, saya tahu bahwa software itu sudah jalanin best practice. Jadi sebagian besar dari proses saya adjust mengikuti software karena software ini sudah belajar dari pola ribuan pengguna. Tapi kalau di Indonesia dan sama di China juga, software itu diminta untuk mengadjust ke proses yang saat ini ada di company tersebut. Jadi berbeda kan ya. Jadi akhirnya terjadi banyak customizations hanya untuk meng-cater bisnis proses yang sudah lama. Kalau saya sebagai pengguna, harusnya saya bagaimana Pak? Bagaimana saya ngambil leap of faith bahwa software yang akan saya gunakan ini sudah punya best practice. Saya ngikutin atau mendingan kamu ngikutin proses saya deh gitu. Gimana bedainnya ya Pak? Oke. Ini saya jawabnya akan dari dua perspektif ya. Oke. Karena itu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, jadi saya jawab dengan dua perspektif. Yang pertama adalah begini. Berangkat dari yang aku jelasin tadi barusan deh, ada digitations, ada digitalizations, baru nanti yang ketiga, digital transformations. Oke. Nah, kita belum sampai ke situ tuh ngomongnya. Belum. Kita baru ngomongin yang digitalizations. Di mana memang ada proses bisnis yang harus di-adjust ulang, diubah. Supaya apa? Supaya memang bisa creating the highest value berupa produktivitas lebih tinggi, waktu yang lebih cepat, akurasi yang lebih tinggi, at the same time reducing cost. Jadi kalau kita bicara digitalizations, berangkatnya tuh bukan dari mengadopsi teknologi. Berangkatnya adalah dengan menganalisa existing business process kita dulu. Selama ini kerja lu gimana? Gimana caranya ngebuat kerjaan itu lebih mudah, lebih simple. If anything is possible, kalau semuanya mungkin, lu maunya gimana kerjanya? Saya kasih contoh nih. Ya, ada satu perusahaan gede banget. Duitnya banyak lah karena dia market leader. Masuk pandemi kan, wah kita harus mengadopsi teknologi digital nih karena kerjanya udah nggak kayak dulu lagi. Sebagian besar work from home, ada yang shift-shiftan, dengan klien juga nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi kolaborasi digital. Ya, kita sebut merek boleh nih ya? Boleh. Boleh ya. Dia adopsinya Microsoft Teams. Ya, untuk kolaborasi digital. Kebetulan kami itu adalah partnernya mereka. Dan akhirnya kami diminta juga menggunakan Microsoft Teams. Bagi kami nggak ada masalah di kantor saya di Cias. Karena dari dulu juga kita udah pakai itu untuk collaborate. Even long before the pandemic. Ya. Tapi yang kita temukan menarik adalah itu Microsoft Teams, itu dia pakai yang berbayar. Mas Wandi. $12,5 per bulan dikalikan 5.000 karyawannya. Ketahuan dong ongkosnya berapa. Gitu. Begitu kita mulai engage dengan mereka gunakan Microsoft Teams untuk kerja jarak jauh ya, remote working. Yang dipakai itu cuma dua. Pertama adalah DM, direct messengers-nya. Yang kedua adalah kadang-kadang teleconference-nya. Itu pun lama-lama mereka, udahlah kita ke Zoom lagi aja. Sampai saya bilang begini, lu ngapain pakai Microsoft Teams? Kalau cara lu make masih kayak pakai WA, WhatsApp. Nah ini mindsetnya belum masuk. Jadi cara kerjanya belum disesuaikan. Cara kerjanya belum disesuaikan. Padahal dengan Microsoft Teams atau collaboration tools yang lain lah ya, nggak harus Teams ya, yang lain. Itu kita bisa do so much. I give you an example misalnya, selama pandemi di perusahaan saya, itu kita garap project 3 kali lipat. Jadi dalam waktu sangat singkat, tiba-tiba the number of productivity kita tuh triple, 3 kali lipat. Dengan jumlah karyawan nambah hanya 10%. So 300% peningkatan produktivitas, dengan jumlah karyawan nambah hanya 10%. Gimana cara kita bisa melakukan itu? Dengan kolaborasi digital. Ya. Dan untuk supaya itu bisa tercapai, wah itu rangkaian mindsetnya, cara berpikir terus berbeda. Makanya kita kaget ketemu sama si klien ini. Nah banyak perusahaan yang kayak begitu. Dia pikir begitu dia adopsi teknologi canggih digital, otomatis tiba-tiba cara kerjanya berubah. Tiba-tiba produktivitasnya naik. Enggak. Karena balik lagi, orangnya gimana? Mindset si pelakunya, cara kerja pelakunya. Contohnya gini, teman-teman di sini siapa yang selama pandemi kemarin yang stres gara-gara Zoom fatigue? Pagi, siang, sore, malam Zoom. Oke, pasti banyak yang angkat tangan. Ya. Iya toh. Kenapa? Karena mindset kerjanya masih mindset kerja analog. Yang mana atasannya nggak pede, nggak yakin kalau anak buahnya kerja. Kalau dia nggak ngeliat si anak buahnya beneran kerja. Jadi dibilang kerja itu ketika dia ada di Zoom. Ketika dia nggak ada di Zoom, atasannya nggak ngeliat, dia nggak kerja. Nah ini kan bahaya berarti. Maka menjawab pertanyaan tadi, not necessarily
Oke. Tidak selalu ketika kita adopsi teknologi yang udah ada di luar sana, otomatis kemudian kita bisa serta-merta ngikutin pola kerja yang tepat, memanfaatkan semua fitur yang ada, sehingga otomatis produktivitasnya naik. Jadi harus ada mindset shift juga lah ya di company tersebut ya. Exactly. Biasanya gimana caranya kalau misalnya Pak Indrawan mengadvise custom clients, bagaimana cara step untuk memulainya ya Pak ya? Jadi kalau saya masuk ke how-nya, gimana cara untuk membuat proses transformasi itu bisa di kickstart gitu Pak? Oke, nah ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Tadi kan saya baru jawab separuhnya itu. Oh, iya. Separuhnya kan belum kejawab tuh. Itu kan versi, ya jangan dong adopsi teknologi digital mentah-mentah kalau kita memang belum ready kan. Tapi kan ujungnya kan begini kan, kita tetap mau nggak mau gunakan teknologi digital. Dan betul bahwa teknologi digital itu udah ada best practice-nya. Iya kan, yang tadi Pak Sony sampaikan kan. Iya. Di sana dibuat pasti berdasarkan riset panjang, melibatkan sekian banyak perusahaan, dan itu udah pasti, ya lu kalau mau getting the highest productivity, lu harus pakai digital teknologinya dia dong. Dengan semua fiturnya, dengan semua capability-nya dong. Itu akan ngedongkrak, kan logiknya kan begitu kan. Iya. But there is a gap, gitu kan. Nah, jadi apakah memang, kalau pertanyaannya tadi, apakah memang harus di-tailor supaya ke kita, atau kita pakai apa adanya aja? Jawabannya none of the above, nggak dua-duanya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi best practice di perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu beda-beda. Bisa jadi ini ada budaya tertentu di perusahaan kita yang memang membutuhkan untuk kita selalu tetap muka, nggak bisa fully remote. Gitu. Contohnya kalau kembali lagi di tempat saya, kita working from anywhere, terserah lu kerja dari mana aja, jam berapa aja, nggak ada masalah. Yang penting hasil. Tapi dua hal, kita hormati waktu pribadinya mereka. Itu jadi budaya yang kita bangun. Jangan sampai istrinya komplain, anaknya komplain gitu, karena itu pasti akan ganggu. Yang kedua, lu tetap harus seminggu sekali ketemu sama temen lu, sama tim lu. Nongkrong di kafe kayak, di warung kayak, di kantor kayak, terserah. Nggak harus ngomongin kerjaan, pokoknya harus ketemu, nyatuin hati. Karena kita orang timur nih. Nah itu kan sesuatu yang nggak dimiliki oleh digital tools tadi itu. So nggak mentah-mentah gue pakai 100%. Gunakan best practice-nya dari negara maju, negara barat dengan budaya yang completely berbeda. Perusahaan gue punya value sendiri nih yang harus gue mainkan. Nah so finding the equilibrium ya, titik temu antara gimana gue bisa mengadopsi the best practice dengan tools digital yang ada, dengan what makes my company great. Nah ini teman-teman makanya jangan silau nih. Kalau teman-teman punya perusahaan yang udah maju, berkembang, talentnya hebat-hebat, mereka nggak mau keluar dari perusahaan Anda, you keep scoring ya, dapetin ya, kayak misalnya contohnya saya tadi, di masa pandemi sampai 3 kali lipat dengan jumlah 10%. So you must be doing something good. Jangan di-replace whatever good yang Anda punya dengan semata-mata adopting digital technology. You have to combine both. Nah itu jawaban besarnya. Ya. Menjawab pertanyaan yang berikutnya, gimana cara? Cara mulainya. Ya. Oke. Ada 3 nih, yang kita nih harus benar-benar siapin ketika kita mau benar-benar mengadopsi teknologi digital. Yang pertama adalah people, udah pastilah ya. Yang kedua proses, yang ketiga baru teknologinya. Ya. So balik lagi ke people, kita ajukan sebuah pertanyaan yang fundamental sebenarnya. Jika seandainya semuanya mungkin, bagusnya nih orang yang kerja di perusahaan kita harusnya punya skill apa, harusnya menggunakan teknologi apa, harusnya kerja seperti apa, sehingga itu bisa menghasilkan output yang paling besar. Growth mindset berarti. Ya, salah satu prasyaratnya harus punya growth mindset pada akhirnya. Tapi paling nggak kita ajukan pertanyaan itu aja. Ya, misalnya contohnya di tempat saya gitu, saya ngomong sama teman-teman semua, lu kalau udah kerja ke sini, ada satu hal yang lu harus paham. Satu kata kunci itu adalah trust. Gue tuh percaya sama lu. Kalau gue nggak percaya, lu gak akan gue rekrut. Gitu ya. Dan trust saya tuangkan dalam bentuk ini. Jadi kita buat clarity dulu tentang ekspektasinya saya, bagaimana mereka bisa kerja, do's and don't-nya, dan ekspektasi perusahaan kamu tuh kerja sebagai manusia yang kayak gimana sih gitu. Contoh salah satu ekspektasinya gini, kalau kamu ngerasa, whoever yang ada di sini, merasa atau tahu, termasuk saya, bahwa ada sebuah pekerjaan yang itu gak perlu dikerjakan oleh manusia, bot aja bisa. Saya gak mau kamu melakukan itu. Saya lebih suka daripada menemui kamu melakukan sesuatu yang di pandangan saya, itu mah bot juga bisa. Itu di automate juga bisa, ngapain juga lu ngerjain itu. Iya. Saya kan bilang, you have to talk to me dan mengajukan, Pak,
tolong pakai bot ini Pak. Pak, tolong beli teknologi ini Pak. Walaupun harganya lebih mahal, berkali lipat dibandingkan gajinya dia. Atau kemudian kalau saya harus hire orang baru mengerjakan pekerjaan itu, saya bilang, that's fine. Kenapa? Number one, gue investing untuk the future. Number two adalah, gue ingin memuliakan kamu. You are human being. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang... Dia harus bisa melakukan pekerjaan yang bot nggak bisa lakukan. Gitu. Apalagi kalau di perusahaan saya kan, ini knowledge company ya, consulting company. So, itu tuh menjadi kuat. Nah itu people-nya dulu. Making sure mereka punya pertama growth mindset ya jelas. Dia juga punya kesadaran bahwa gua adalah manusia yang harusnya mendudukan diri mulia sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya manusia bisa lakukan. The rest kita harus ketemu cara untuk bisa digantikan oleh teknologi. Dan itu udah perintah langsung dari CEO-nya, dari saya. Dan kita buktikan, kita willing untuk keluar uang untuk itu. Ya. Nah itu adalah di people-nya. Yang kedua adalah di prosesnya. Kita pakai OKR, yang kemudian salah satu pertanyaan terbesar ketika kita OKR review setiap 3 bulanan itu adalah, how can we make the process even leaner? Gimana caranya kita buat proses itu semakin lean, semakin ringkas, semakin simple, semakin mudah. Apa yang bisa kita buang? Jadi kita tuh senang banget ketika kita bisa ngebuang, bukan nambahin. Ketika ada tim, kebetulan kita lagi juga banyak proyeknya sekarang nih. Tim udah mulai ngajukan karyawan baru Pak Suwandi. Lagi pusing nih teman-teman HR. Tim saya mau nambah sekian. Saya bilang begini sama anak-anak tuh. Guys, nambah orang boleh. Tapi itu solusi paling goblok. Saya bilang gitu. Karena semua orang juga bisa. Iya toh. Yang gue pengen adalah, yuk kita cari solusi yang paling pintar. Kalau saya juga solusinya, udah kita harus nambah orangnya. Itu gue goblok juga berartinya. So we have to be smarter than that. Nah ini cara berpikir digital nih. Ya. Orang zaman dulu mikirnya gitu. Karena manusia itu unit produksi. Kalau outputnya mau 2 kali lipat, unit produksinya harus 2 kali lipat juga. Betul. Zaman sekarang manusia bukan unit produksi. Ya itu juga kita perhatikan hal yang sama sih Pak Indrawan. Jadi banyak proses yang sebenarnya itu bisa dibilang sudah ada teknologi untuk membuat dia lebih sederhana, lebih lean. Tapi banyak bisnis di Indonesia yang masih melihat bahwa ini problem headcount. Jadi misalnya, oh ternyata susah banget ya memantau invoice yang saya keluarin, customer sudah bayar atau belum. Kenapa? Ya Pak, ini kerjaan banyak banget. Oh ya udah. Nambah orang. Tambah 1 untuk orang lagi. memonitor itu. Ya selalu seperti itu kan. Begitu orangnya 3, Pak ini leadernya siapa? Oh iya, 1 diangkat jadi supervisor, jadi biaya bertambah terus-menerus kan. Karena ya itu, kita masih banyak yang melihat bahwa kalau ada inefisiensi atau ada yang tidak produktif, ini adalah masalah jumlah orang. Bukan masalah apakah ada cara lain untuk melakukannya. Ya, saya setuju banget yang statement yang tentang proses ya. Jadi people, proses, baru teknologi. Jadi teknologi itu dudukannya nomor 3. Karena dia fungsi teknologi itu hanya enabler. Jadi balik lagi aku nyontohin Microsoft Teams. Enggak semua fitur kita pakai. Kenapa? Karena balik lagi, what is best to my company, to my clients, and to the way people bisa collaborate di perusahaanku, itu kan beda dengan perusahaan yang lain. Produknya beda, layanan beda, value-nya beda, orang-orangnya beda gitu kan. So akhirnya kita eksperimen tuh dengan tools yang ada, semua fitur yang ada. Nah dia menemukan, oke kalau gitu kita pakai yang ini aja nih wajib ya. Yang lain-lain boleh masuk, silakan dipakai gitu. Dan itu nggak mahal juga. Gitu. Biayanya nggak mahal juga, gratisannya juga ada gitu. So intinya begini, look inside dulu sebenarnya. What is it that you really want? Apakah mau increasing value? Value yang mana? Untuk siapa? Ya. Atau ingin reducing cost? Cost yang mana? Dalam proses apa? Habis itu kemudian baru kita searching for the technology. Teknologi mana yang bisa kita adopt untuk bisa solving that specific problem, untuk bisa achieving that specific outcome. Ya, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Benar. Jadi kadang yang orang suka bilang, Pak, kalau saya punya palu semuanya terlihat seperti paku, ya kan. Jadi yang penting tahu dulu secara proses sebenarnya apa di area mana saya perlu lebih baik. Saya jadi ingat ada sesi nanti dengan rekan saya Arfi yang juga membahas itu, karena ternyata kalau memanfaatkan teknologi secara tepat guna itu sebenarnya pengaruhnya ke profitability dari company itu sebenarnya sangat signifikan. Nah, kalau balik ke apa yang tadi Pak Indrawan paparkan ya, biasanya kan pada saat kita implementasi, anggaplah sudah ada people sudah clear, proses sudah jelas, teknologi yang dipilih juga sudah ada.
biasanya untuk melakukannya, ada pitfall apa sih yang saya harus perhatikan? Saya sebagai rekan mewakili teman-teman, misalnya saya pelaku bisnis, saya sudah clear saya mau melakukan A, B, C. Apa sih dalam digital transformation ini pitfalls yang harus saya dari awal tahu? Menurut saya ruang pitfall itu banyak, tapi kalau misalnya kita mau simplifikasi ada 5 lah. 5. 5 ya, 5. Banyak berarti 5 ya. Saya pikir 2 Dipikir apa cuma 3 1, gitu. 2. Oke, soalnya banyak salah kaprah sih di transformasi digital itu. Oke, silakan silakan Pak. Yang 3 pertama itu yang sama tadi tuh, people, process, technology. Nah tambahin 2 lagi nih. Yang keempat adalah customers, yang kelima Keempat, sorry apa? Customers. Jadi kita kalau yang ini kan people, proses, teknologi ini kan internal organisasi ya. Nah kita harus melihat dari aspek di luar organisasi kita, yaitu customer. Dari di mana duit kita datang. Ya. Yang kelima tuh strategi. Strategi kita dan juga investasi kita, kesiapan kita dari sisi financingnya. Dari sisi people, balik lagi. Yang aku udah cerita dari tadi itu. People-nya ini mindset-nya masih analog atau udah digital. Karena nggak akan ada gunanya kita adopt digital technology kalau people-nya mindset-nya masih analog. 15 tahun yang lalu, saya pernah dapat project dari sebuah perusahaan Swiss kalau nggak salah. Ya, di Indonesia. Yang karena itu perusahaan multinationals, dia di headquarter-nya sana udah pakai teknologi terkini lah. Terus Indonesia diminta untuk gunakan teknologi yang sama. Teriak semua orang. Bukan cuma dari staff di level operasional, sampai ke VP-nya pun teriak. Level tinggi loh, VP ikut teriak. Karena itu mengubah pola kerjanya mereka, caranya mereka, dan mereka punya ketakutan. We spend 2 months. Gue bolak-balik tuh ke kantor itu, kayaknya seminggu bisa 2-3 kali dia ke kantor itu. Untuk buat program, ketemu sama para VP, ngobrol, kita buat eksplorasi macam-macam. Sehingga baru di akhir bulan kedua, mereka baru mau mulai embracing the technology. So kita nggak bisa take for granted hanya karena kemudian sang CEO mengatakan mulai hari ini kita akan terapkan digital transformation. Go, go, go. Wow, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Otomatis besoknya orang-orang akan berubah. So start with the top. Kita harus ada treatment yang kita berikan. Ajak mereka to understand the technology. Tahu why-nya. Why you should adopt that technology. Sampai kemudian dia benar-benar memulainya dan menggunakannya. Begitu yang ada di top mulai starting to adopt the technology, yang bawah akan ngikutin. Ya, singkat cerita 2 bulan setelah itu fine. Akhirnya efektivitasnya naik. Tapi itu saya potong dikit. Tapi ini observasi yang penting sih Pak. 15 tahun lalu ya, kalau Mbak cerita ya, 15 tahun lalu. Jadi ada tren juga atau pattern lah yang kita perhatikan juga. Jadi kalau 15 tahun lalu kebanyakan orang tidak pakai teknologi Pak. Jadi kalau saya ke kantor misalnya, ya 15 tahun lalu udah ada handphone belum ya? Udah ya? Mungkin saya punya handphone yang biasa gitu lah ya. Jadi spreadsheet dan sebagainya. Jarang kita bersentuhan dengan aplikasi-aplikasi lain selain PowerPoint atau ini ya. Tapi sekarang itu semua dari kita itu sudah menggunakan teknologi mau sedikit atau banyak. Jadi kita sudah biasa order makanan lewat aplikasi, sudah biasa lakukan transaksi keuangan. Jadi adopsi teknologi harusnya ya Pak ya, harusnya dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mulai membaik karena saya sebagai profesional, saya di kehidupan saya sehari-hari saya mulai bersentuhan dengan teknologi. Yes. Ada pengamatan, ada observasi yang relevan seperti itu nggak? Harusnya. Bagi orang-orang yang memang udah terbiasa kehidupannya pakai teknologi digital. Tapi kan nggak semua orang yang kerja di perusahaan kayak mereka Pak. Betul. Ada digital imigran kan. Mereka yang waktu kecil, waktu besar, waktu dia pangkatnya naik akhirnya jadi VP, jadi GM, nggak mengenal teknologi digital. Dan mereka yakin yang ngebuat mereka hebat sampai hari ini adalah kemampuan analognya dia justru. Dan dia meyakini itu sekali. Dan akhirnya takut dengan teknologi digital. Karena jangan-jangan itu akan mereplacing saya. Ini anak-anak muda, anak kemarin sore modal handphonenya aja bisa melakukan kerjaan lebih baik dibandingkan saya nantinya. Gitu. So transformasi digital, teknologi itu hal yang paling mudah justru. Yang susah itu orangnya sama politik kantornya teman-teman. Karena dulu ya Pak ya. Itu udah ketawa tuh berarti paham maksud gua itu. Enggak, soalnya dulu misalnya gini ya. Misalnya saya mau marah-marah ya. Saya ke kantor,
apaan sih, kerja apa ini? Saya bisa teriak-teriak satu kantor dengerin, waduh ini bosnya mengerikan banget, saya harus hati-hati. Tapi sekarang kalau saya di online, saya mau teriak-teriak di mana gitu Pak, di rumah sendiri gitu misalnya kan. Jadi itu mungkin mempengaruhi juga tuh. Di WA group. Di WA group, pakai all caps. Dan itu gitu ya. berbahaya, bisa di-share. Oh, ini share. Bisa keluar dari perusahaan itu. Iya. Ya. Ini ada fitur baru Pak dari WhatsApp Pak. Kalau nggak salah saya, screenshot bisa dibatasin Pak. Jadi saya bisa bilang bahwa, oh nggak boleh di screenshot. Mungkin karena kejadian seperti itu ya Pak. Oke, tadi masih people ya? Ya, people. Aku percepat deh yang lain. Iya. Proses sudah jelas ya, kita udah bahas ya. Jadi, contoh begini. Ini kaitannya sama mindset juga nih. Misalnya kalau contoh analog mindset ya. Analog mindset itu contoh mikirnya gini. Dan ini kaitannya nanti sama proses. Kalau misalnya gue mau bisnis transportasi kota, kan kebayang apa sih yang ada? Ya taksi lah misalnya. Oke, gue mau buat bisnis taksi deh. Maka kalau gue bisnis taksi, gue harus apa nih? Gue harus punya armadanya, gue harus punya supirnya, gue harus punya bengkelnya, dan lain sebagainya. Ya kan gitu Ya, kan? izin. Ya ada izinnya, ya kan? Oke, itu bisnis taksi. Emang namanya taksi mah begitu, kagak ada yang lain. Dari dulu juga gue taksi begitu. Anak mindset, dia referensinya ke belakang. Ya. Dan titik persaingan dalam industri taksi adalah banyak-banyakan armada. Akhirnya investasinya siapa yang punya duit paling banyak, dia yang paling besar. Yang brandnya paling kuat, udah dipercaya oleh publik. Nah gara-gara mindset itu, dia akhirnya kalah sama orang-orang yang mindsetnya udah purely digital. Sama Uber waktu itu, sekarang udah jadi Gojek, Gokar dan Grabcar ya. Tapi dulu kan awalnya Uber. Kenapa? Karena orang yang ngebuat si Uber, itu dia gak pakai mindset analog. Dia mindsetnya mindset digital. Mindset digital itu tanyanya begini. Kalau seandainya semuanya mungkin, gimana cara bisa creating value bagi orang yang pengen pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di sebuah kota. Karena dia tahu teknologi digital itu bisa memungkinkan segalanya. Yang dulunya nggak mungkin sekarang jadi mungkin. Karena dia mikir aja kan, teknologi ride hailing udah ada pada saat itu. Ya ketika Kalanik memulainya itu udah ada teknologi ride hailing. Ya, di mana orang bisa pakai mobil yang ada di pinggir jalan, kemudian dia masuk, udah ada tuh Zipcar kalau nggak salah dulu namanya. Ya, dia mikir kenapa nggak? Ya udah gue itu aja. Gue cari orang yang punya mobil yang nggak kepake, gue cari orang nggak punya kerjaan bisa nyupir mobil, habis itu gue tinggal pertemukan sama orang yang butuh pindah tempat. Teknologi basic teknologinya udah ada, tinggal gue kembangin aja. Voila, value tercipta. Dan itu diperlukan dengan mindset yang berbeda. Orang yang besar tumbuh di industri taksi nggak akan kepikiran itu. Kenapa? Karena pikirannya udah terkungkung dengan bisnis proses taksi begini. Bisnis taksi mobil, hotel begini. Bisnis taksi restoran begini, nggak kepikiran cloud kitchen dia. Karena dia hidup di situ. Nah maka proses yang dianggap udah benar di dunia analog, itu bisa jadi tidak relevan di dunia digital. Maka kita perlu, do we really need that process? Bener gak sih kita butuh proses itu? Nah itu ngomongin proses tuh, baki dibongkar habis. Nah teknologinya tinggal dicari yang sesuai. Kemudian dua terakhir adalah customers. Kita juga nggak boleh begini teman-teman. Kepedean, pokoknya asal kalau gue punya digital app, langsung bisnis gue maju. Ya tergantung, lu ngelayanin siapa? Misalnya gini, gue fintech, ya pasti pakai digital app lah. Ya. Ya toh? Tapi sekarang gak semua orang punya akses ke smartphone loh. Gak semua orang hidup di tempat yang di situ sinyalnya bagus. Nah terus gimana? Nah makanya ada agen laku pandai kalau di perbankan. Ya. Yang mana handphonenya pakai punyanya dia. Tapi dia datang ke pelosok-pelosok yang di situ nggak ada handphone gitu, atau bahkan nggak ada sinyal, dia handphonenya dia jadi banknya. Ya, dia semua transaksi dilakukan begitu dia udah pindah ke tempat yang di situ ada sinyalnya, baru semua prosesnya bisa berjalan gitu. Jadi balik lagi, kita harus lihat nih customer kita itu sebenarnya punya digital literacy apa enggak? Mereka nyaman nggak menggunakan aplikasi? Oh customerku adalah baby boomers. Ya, kita mau jualan Netflix susah sama dia. Kita mau jualan e-wallet susah sama dia gitu. Karena tahunya dia adalah ya TV dan bank pada umumnya gitu. So again, not necessarily kita itu begitu pas kita udah pakai latest technology itu akan solving a problem. It depends on who is your customers. Ya. Yang ketiga, yang kelima adalah strategi. Strategi. Apapun adopsi teknologi yang teman-teman pakai harus sinkron, nyambung, mendukung strategi besar perusahaan. Biasanya setiap perusahaan tuh punya strateginya tuh. Ya kalau zaman dulu sampai 5-10 tahun, zaman sekarang 3 tahun aja udah bagus. Ya. Kalau itu nggak inline dengan strategi perusahaan, itu teknologi untuk lucu-lucuan aja. Karena pasti nanti dua hal, nggak akan dapat support dari top management. Yang ketiga, itu nggak akan dipakai secara optimal. Dan akhirnya cuma jadi sesuatu yang cerita masa lalu.
Ya, suatu saat nanti kita akan cerita tentang hari ini di mana kita beli teknologi mahal dan kita tidak pernah pakai. Iya, iya. Itu masih sering kita lihat yang kejadian seperti itu. Yes. Jadi berarti 5 hal tadi adalah people, process, teknologi, kemudian Customers. harus perhatikan soal customers dan strategi, Pak ya. Ya. Ya, saya rasa itu insight yang sangat bermanfaat buat kita semua di sini, Pak. Saya ingin conclude discussion kita ya, karena waktu yang terbatas. Jadi kalau yang saya tangkap dari conversation kita pagi ini, itu bagaimana digital transformation adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk membuat value lebih di dalam company-nya, mendeliver value lebih kepada customers-nya, sehingga lebih kompetitif. Dan kita harus melalui, kadang pas kita mau melakukan digital transformation, itu ada 3 proses utama, digitizing, terus kemudian digitalization, dan terakhir adalah digital transformation. Oke. Thank you Pak Indrawan, terima kasih rekan-rekan semua untuk kehadirannya di sesi dengan Pak Indrawan. Thank you Pak Indrawan. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Suwaniso dan juga Bapak Indrawan Nugroho.